Setelah jumlah terkonfirmasi COVID-19 dari klaster sekolah meningkat, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka untuk tingkat SMA atau sederajat. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Rabu siang, terdapat 66 guru dan pelajar yang terpapar COVID-19. Jumlah paling banyak berasal dari Waikanan sebanyak 16 orang. Jumlah terbanyak dari Waikanan itulah yang membuat Pemprov menghentikan PTM mulai tanggal 7 hingga 19 Februari 2022. Hal ini kita lakukan tidak lain atas pertimbangan kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah dan semua warga masyarakat. Setelah dari tanggal yang telah kami tentukan untuk kota dan kabupaten ini, kita akan melakukan evaluasi. Kalau harus kita lakukan PTM terbatas kembali, maka kita lakukan. Belajar mengajar dilakukan secara daring. Disdikbud Pemprov Lampung meminta seluruh sekolah memperketat protokol kesehatan. Persadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan siswa SD Negeri Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Rabu pagi mengikuti vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi yang digelar Polres dan Dinas Kesehatan Mesuji dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi bagi 467 siswa ini berjalan lancar. Para siswa tidak ada yang menangis karena mereka sudah tidak takut divaksin. Targetnya ya kalau harapan kita 100%, cuman nggak bisa ditarget 100% karena ada mungkin nggak bisa divaksin, mungkin ada yang mungkin sakit. Jadi target kita ya 97%. 97% Pak ya. Vaksin kedua, Apa yang dirasakan? nggak terlalu sakit, Nggak terlalu sakit. Apa sih harapannya adik supaya vaksin ini supaya corona hilang. hilang? Merasa senang nggak divaksin ini? Tenang. Senang. Petugas menyediakan 500 dosis. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Mesuji tahap 2 akan digencarkan mengingat klaster sekolah di Provinsi Lampung meningkat. Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas bagi sekolah tingkat SD dan SMP. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Para pedagang di Taman UMKM Bung Karno di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, meminta pemerintah kota tidak menutup kegiatan jual beli. Mereka mendapat kabar lapak akan ditutup buntut dari meningkatnya kasus COVID-19. Taman UMKM tidak dibuka setiap hari, namun hanya pada 2 hari di akhir pekan, yakni hari Sabtu dan Minggu. Dan waktunya pun hanya beberapa jam. Pedagang juga berjanji akan menerapkan protokol kesehatan pada mereka dan pembeli. Ya tanggapan apa tuh jalan-jalan terus saja kitanya dagang, tapi kitanya tuh harus pakai yang bertiga, pakai masker, cuci tangan gitu. Jadi selama ini kita berharap Taman UMKM tetap jalan ya Bu ya? Iya berjalan terus gitu. Tapi dengan protokol kesehatan ya Bu ya? Iya, dengan protokol apa kita jaga protokol kesehatan. Kan kita belum tahu persisnya karena kan informasinya kemarin itu cukup mendadak. Jadi kami ada beberapa masukan dari pedagang karena informasinya itu sehari sebelumnya, sementara kita sudah nyiapin makanan, bahan-bahan, sudah belanja, keluar modal. Jadi minta tolong untuk tetap dibuka. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menyatakan tidak akan menutup Taman UMKM Bung Karno karena banyak pedagang kecil menggantungkan nasib di sana. Namun ia meminta aktivitas jual beli bisa menerapkan prokes ketat. Kita tunda sampai kapan, Bu? Waktu yang belum ditentukan. Ah. UMKM Iya, masih jalan tapi tetap terbatas. Pasar murah sebenarnya itu. Kalau pasar murah tanya. Kalau Iya. pasar murah Dua-dua. nanti belum.
Kalau UMKM tetap buka tapi dengan keterbatasan. Kalau UMKM tetap buka. Karena kasihan kalau kita tutup nanti mereka gimana. Permintaan tidak ditutupnya aktivitas Taman UMKM karena pertimbangan antusiasme masyarakat sudah tinggi di lokasi itu. Setiap pekan, ratusan warga datang seusai berolahraga bersama teman dan keluarga. Sehingga omset dan perekonomian pedagang meningkat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kenaikan harga pakan dikeluhkan para peternak ayam petelur di Tulang Bawang. Kenaikan harga pakan telah terjadi sejak September 2021 dan hingga kini belum turun. Salah satunya adalah Susanto, peternak di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Ia mengaku sudah hampir kehabisan modal. Selain mahal, harga pakan juga langka. Harga pakan ayam naik dari Rp195.000 per karung isi 30 kg, kini menjadi Rp360.000 per karung. Memang kendala dari pakan itu dari harga atau memang dari ini? Dari harga, Pak. Berapa per kilo sekarang, Pak, harga? Kalau sekilo sekarang udah nyampe 7.000, Pak. Terus harapannya? Kalau harapan untuk peternak itu harga pakan yang harus ini stabil lah. Harga ini pakan harus stabil, harga telur juga harus stabil. Kalau kenaikan harga pakan tersebut diklaim para peternak ayam belum sebanding dengan harga telur Rp23.000 per kilogram. Peternak ayam mengklaim mendapatkan untung jika harga telur minimal Rp25.000 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.